Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda pemirsa UB TV? Senang sekali saya Amalia Rizky dapat kembali menyapa Anda. Kali ini dalam Bincang Sehat, suatu program kesehatan yang khusus kami hadirkan sebagai solusi dan alternatif informasi bagi kesehatan Anda. Nah, kali ini kami akan membahas tema mengenai mengapa kesehatan gigi dan mulut itu penting. Dalam hal itu, saya sudah bersama dengan Dr. Gigi Rofi Nurdiansyah untuk membahas tema tersebut lebih lengkap, lebih mendalam. Halo Dr. Rofi, apa kabar? Baik. Sehat dokter ya? Sehat. Sehat ya. Mengenai tadi tema yang sudah saya sampaikan ke pemirsa, mengenai mengapa kesehatan gigi dan mulut itu penting. Mungkin boleh disampaikan sekilas dokter, mengenai apa pentingnya kesehatan gigi. Seringkali banyak orang menyepelekan kesehatan gigi dan mulut, tapi mungkin dengan bincang-bincang kita kali ini membuka wawasan dari masyarakat betapa pentingnya kesehatan gigi dan mulut ya. Kesehatan gigi dan mulut adalah kesehatan yang bagian integral, yang kesehatan tubuh secara menyeluruh, jadi tidak bisa dipisahkan ya. Dan kita tahu makanan dan minuman apapun masuknya pintu masuk ya, gerbang awal masuk dari mulut semua. Ya benar. Tidak hanya itu, menurut saya ada dua garis besar penting ya, mengapa kesehatan gigi dan mulut kita itu penting sekali. Yang pertama karena dari aspek estetika atau penampilan. Yang kedua dari aspek kesehatan secara holistik ya. Saya jelaskan satu persatu. Dari aspek estetika atau penampilan ya, rongga mulut merupakan bagian dari wajah ya, di mana wajah itu mempunyai peran penting dalam penampilan. Dengan penampilan ya, dengan kesehatan gigi dan mulut yang baik, kita bisa menimbulkan rasa percaya diri di interaksi sosial seperti itu. Itu dari aspek estetika ya. Kemudian bila dijabarkan ada kira-kira kurang lebih ada 5 kelainan gigi yang bisa mempengaruhi aspek dari nilai estetika itu sendiri ya. Yang pertama karena kelainan di warna gigi itu. Yang kedua kelainan di susunan atau strukturnya ya, susunan gigi ya, atau rahangnya dan beserta rahangnya. Yang kedua bentuk gigi itu sendiri. Yang ketiga jumlah gigi ya, kelainan di jumlah giginya. Dan yang kelima di posisi giginya ya. Kemudian itu ya nanti bisa dijelaskan detail. Terus yang kemudian saya akan menjelaskan pada aspek kesehatan secara holistik ya. Kesehatan gigi dan mulut itu bisa apa yang dimaksud dengan kesehatan secara holistik ya. Kesehatan secara holistik itu bahwa kesehatan gigi dan mulut itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh, secara sistemik. Atau juga bisa mempengaruhi kesehatan atau penyakit organ-organ vital ya. Organ-organ vital itu contohnya adalah otak ya, bisa dibayang otak, kemudian jantung dan paru-paru ya. Itu bisa sampai ke sana ya? Oh bisa itu ya, itu kita harus tahu. Pada ibu hamil ya, itu bisa menyebabkan kelahiran prematur. Waduh. Ya, dan juga jika lahir bisa menyebabkan kalau misalkan ada infeksi di rongga mulut dan daya tahan tubuh kita tidak bisa mengimbangi ya, itu bisa menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Artinya pada saat di kandungan pun apabila kondisi gigi itu tidak baik bisa mempengaruhi asupan gizi ke janin? Iya, benar. Maka dari itu bagi ibu-ibu hamil harus memperhatikan ya, kesehatan gigi dan mulut. Dan juga bisa pengaruh yang terakhir itu pada menyebabkan malnutrisi atau gizi buruk juga bisa. Artinya ternyata memang banyak sekali ya, banyak sekali. Pentingnya gigi dan mulut ini ya dokter ya. Benar. Tapi kalau kondisi untuk masyarakat, kita tidak berbicara Indonesia nih terlalu luas. Untuk masyarakat Malang sendiri, Malang Raya, bagaimana kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejauh ini menurut dokter? Dari pengalaman pasien-pasien itu kebanyakan itu
apalagi mungkin di sini kan daerah kota, apalagi mungkin di daerah tidak di kota ya, di marginal ya, di pinggiran, di desa atau kabupaten, dan bahkan di kota pun masih banyak itu datang dengan keadaan kondisi gigi sudah sakit biasanya. Jika tidak sakit tidak akan ke dokter gigi. Ya benar. Ya. Sebaiknya itu kita rubah ya. Sebaiknya kita rubah mindset atau pola pikir kita sehingga kita sudah berpikir untuk preventif, promotif dan preventif ya, mencegah ya, mencegah. Jadi jangan sampai sakit dulu baru ke dokter gigi. Harusnya kita cegah dulu, jadi kontrol rutin sehingga tidak sampai sakit. Kapan dok, waktu yang tepat untuk ke dokter gigi itu dimulai sejak kapan seharusnya? Ini penting sekali ya, ini penting sekali. Sebaiknya orang tua ini mempunyai peran penting ya. Orang tua itu punya penting sekali karena sejak usia dini anak-anak itu tidak masih belum bisa ya, masih belum punya, sehingga kira-kira orang tua mempunyai peran penting yaitu kira-kira dikenalkan ya, nggak usah nunggu sakit, jadi kenalkan aja ya. Kira-kira umur 2 tahun lah. Kenapa umur 2 tahun ya? Pada umur 2 tahun itu anak-anak sudah bisa meniru. Ya, sudah bisa meniru dan pada usia 2 tahun ya, sekitar 2 tahun itu gigi susu ya, gigi susu sudah lengkap, ya, itu sudah biasanya sudah tumbuh semua. Biasanya. Seperti itu. Jadi misalkan contohnya Ibu Arsi ya, Ibu Arsi. Saya Amalia ya. Ibu Amalia punya putra ya. Kadang kita nggak usah nunggu sakit, jadi kita main aja ya, sifatnya ajak aja main, jangan periksa, ayo kita main ke dokter gigi. Tapi untuk di Malang sendiri untuk fasilitas bahwa dokter gigi itu terbuka, informatif, memberikan informasi kepada balita itu sudah diterapkan ya dokter ya? Sebenarnya sudah ya, sebenarnya sudah, tinggal mungkin kesadaran kita masing-masing. Baik, ya. Dan ya sebenarnya sudah. Artinya fasilitas itu sudah ada pemirsa, jadi untuk Anda yang memiliki balita seperti saya, tidak ada salahnya sejak dini diajak untuk diedukasi ke dokter gigi ya. Nah tadi yang saya tertarik juga dokter mengenai pendapat dokter atau informasi dari dokter bahwa kesehatan gigi itu juga penting untuk estetika. Nah ada informasi juga yang sempat saya baca dari panduan dokter juga bahwa dari raut muka, proporsi wajah itu lebih dari 30% adalah di mulut dan gigi. Nah, mungkin boleh diinformasikan seberapa pentingnya. Ya, contohnya gini, misalkan dari ada individu yang mempunyai kelainan pada susunan giginya atau rahangnya ya, seperti rahang atas lebih menonjol atau sebaliknya rahang bawah lebih menonjol ya, sehingga dilihat dari profil wajah. Profil wajah itu jika wajah dilihat dari sisi samping ya. Kalau yang rahang atasnya terlalu maju, dia profilnya cembung ya, cembung. Sebaliknya kalau yang rahang bawah terlalu maju ya, dia profilnya cekung ya. Itu tidak standar atau tidak normal berarti ya dokter? Ya, keluar dari rata-rata normal ya. Kemudian apalagi kalau biasanya sih ya yang lebih mementingkan estetika biasanya wanita. Perempuan, ya benar ya. Dengan begitu mungkin pada waktu usia masih usia dini tidak akan mengeluh, tetapi kalau sudah beranjak muda pasti akan memikir remaja gitu ya dokter. Ya, penampilan pasti akan memikir penampilan. Memengaruhi ketidakpercayaan diri gitu ya dokter ya. Nah, itu seharusnya seperti apa dokter? Seharusnya orang tua ya harus mengetahui, ya itu saya bilang, orang tua harus mengetahui pertumbuhan gigi itu seperti apa gitu kan. Kapan gigi sulung itu tumbuh? Kapan gigi permanen itu tumbuh, ya kan? Kapan gigi sulung itu dangkal digantikan gigi permanen, seperti itu. Terus bagaimana keadaan yang normal, susunan gigi yang normal, rahang yang normal, bagaimana yang tidak normal, itu peran orang tua. Bagaimana caranya? Ya bisa datang dengan apa? Bisa datang ke dokter gigi atau ya. Mungkin sekarang informasi di media juga banyak. Kepelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya untuk sekedar menanyakan nggak masalah, itu bagus. Ya, bukan hanya untuk konsultasi ataupun berobat ya, hanya untuk kuratif ya, atau berobat ya.
sebaiknya kita datang aja, dan itu kita hanya ingin konsultasi untuk pendidikan kesehatan gigi dan mulut, itu penting menurut saya. Artinya lagi-lagi peranan orang tua. Ya, Orang tua harus ya. peka, harus aktif Ya, dokter ya, benar. Baik. Dan kalau untuk kondisi misalkan ternyata tidak standar, ada yang depan terlalu maju atau sebaliknya Ya. dokter, apakah bisa diperbaiki, diobati sampai dengan Ya. menuju untuk proporsi wajah yang Ya. normal? Ya. Kebetulan memang yang jika ada kelainan di rahangnya, dalam arti tulangnya, yang itu biasanya memang karena dia turunan atau genetik atau herediter. Ya, biasanya disebut genetik atau herediter. Kalau memang itu bisa ya dilakukan pada usia, biasanya kita bisa mendeteksi pada usia masih usia dini juga bisa ya. Dini itu kisaran hingga berapa tahun? Ya 2 sampai 12 tahun. 12. Ya, 2 sampai 12 tahun itu bisa diprediksi, dan mungkin dengan memakai alat ya. Baik. Tetapi kalau sudah itu sifatnya cuman memperingan aja. Ya, memperingan aja. Tetapi kalau sudah hal itu terjadi ya, mungkin rahang bawahnya yang terlalu panjang, terlalu maju atau rahang atasnya maju. Sebaliknya, iya. Memang itu harus dilakukan kombinasi perawatan, seperti perawatan dengan bedah, atau dengan yang kedua dikombinasikan bedah dikombinasikan dengan perawatan ortodonsia atau perataan gigi. Ortodonsia itu perataan gigi. Ya. Artinya adakah gigi-gigi yang harus dicabut untuk Ya, itu tergantung Treatmentnya? dari kasusnya ya. Oke. Kalau kita mencabut gigi yang hubungannya dengan kasus untuk meratakan gigi, itu jika dibutuhkan space atau ruang, sehingga untuk perawatannya butuh waktu berapa lama, dokter? itu kembali lagi tergantung pada kasusnya. Baik. Ya, tidak bisa di spesifikasinya, tergantung dari tingkat kesulitan dan kasusnya itu sendiri. Bagaimana, dokter? Apakah ada indikasi seseorang itu terserang suatu penyakit apabila giginya tidak sehat? Bisa. Contohnya adalah mungkin penyakit jantung ya, atau Itu serem sekali ya, dokter. Iya. Jantung. ya, jantung itu kan disebabkan, atau yang disebut biasanya jantung koroner. Ya. Sehingga itu disebabkan karena di saluran pembuluh darahnya itu saluran pembuluh darah yang menuju jantung itu ada penimbunan plak lemak ya, penimbunan plak lemak, sehingga terjadi penebalan dan pengerasan pada pembuluh darah. Kita tahu bahwa darah itu fungsinya untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ya. Sehingga kalau terjadi penyumbatan ya ke jantung, akan terjadi serangan jantung atau cardiac infarct ya. Terus bagaimana kok pengaruhnya di keserangan gigi ya? Jika ada infeksi di rongga mulut ya, seringkali saya baca di literatur itu infeksi yang berpengaruh, terus bisa mempengaruhi pada penyakit jantung, itu adalah infeksi jaringan penyangga gigi atau yang biasanya disebut periodontitis ya. Jaringan penyangga gigi itu ada contohnya ya, itu adalah gusi dan tulang yang di dalam gusi itu. Ya, itu mengalami peradangan ya. Kemudian sehingga Peradangan itu saat kita senut-senut itu, dokter, bukan? itu ya, kalau senut-senut atau rasa sakit ya. Itu salah satu tanda aja, gejala dari radang. Baik. Ya, sehingga jika ada intervensi dari bakteri disebut infeksi ya. Ya, kemudian dari infeksi itu yang periodontitis itu, bakteri penyebab periodontitis itu masuk ke dalam pembuluh darah di jantung ya, melalui pembuluh darah, sehingga bisa memperparah penyakit jantung itu sendiri. Ya, bisa pembuluh darah di jantung itu akan lebih menebal ya, lebih mengeras, sehingga bisa kalau buntu, terjadi pembuntuan, bisa terjadi serangan jantung. Waduh, mungkin setelah mendapatkan informasi seperti ini, pemirsa dan juga saya nih, dokter, jadi lebih melek informasi tentang pentingnya untuk berkonsultasi, untuk segera mendapatkan informasi ke dokter gigi ya, dokter ya. Nah,
untuk perawatan sehari-hari dokter yang dilakukan di rumah, itu idealnya seperti apa seharusnya kita menjaga perawatan gigi? Ya, itu penting sekali ya. Intinya adalah di kebersihan rongga mulut. Intinya itu, ya. Intinya itu. Cukupkah dengan hanya menggosok gigi 2 kali sehari? Ya, yang pertama yang akan kita lakukan bisa dengan menggosok gigi ya minimal 2 kali sehari. Ada teknik khusus ya dok ya? Ya, harus benar ya. Sebenarnya banyak teknik-teknik ya di para peneliti menemukan teknik-teknik cara atau metode menggosok gigi ya. Biasanya dinamakan dengan penemunya, atau metode Bas atau dan lain-lain. Intinya menggosok gigi itu harus bersih ya. Apapun metodenya ya. Intinya harus, kan banyak memang ya. Ada menurut si A, menurut peneliti A, menurut peneliti ada banyak. Terus pakai yang mana? Gitu. Pokoknya intinya apapun metodenya, pokoknya intinya itu harus bersih ya, harus bersih. Dan yang kedua selain harus bersih juga harus memperhatikan integritas ya dari jaringan lunaknya. Seperti apa itu dok maksudnya? Maksudnya kan di sana ada jaringan lunak itu ada gusi, ya, ada bibir, ada lidah, gitu. Kalau terlalu keras dia akan mengiritasi, ya, gitu seperti itu. Jadi jangan sampai melukai jaringan lunak yang ada di rongga mulut. Tapi tetap harus jangan sampai merusak lah, jangan sampai merusak. Mengenai pemilihan untuk pasta giginya dokter, apakah informasi yang saya dapat ini benar bahwa untuk pasta gigi yang ada di pasaran di Indonesia itu masih banyak yang terlalu banyak kandungan sabunnya dan itu tidak baik untuk gigi. Apakah betul seperti itu? Ya, kalau pasta gigi itu ada yang memakai deterjen, ya, ada yang